Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga sehat dan semangat dalam pembelajaran kali ini. Kita akan membahas tentang gelombang bunyi. Pengertian daripada gelombang bunyi, adik bisa kita definisikan sebagai bunyi adalah gelombang mekanik longitudinal. Mekanik yaitu bahwa dalam perambatannya bunyi itu memerlukan zat perantara. Longitudinal seperti yang sudah kita bahas pada teori gelombang kemarin, longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar atau berimpit dengan arah getarannya. Ya, jadi gelombang bunyi merupakan gelombang zat, gelombang mekanik yang dalam perampatannya memerlukan zat perantara, sementara bentuknya adalah gelombang longitudinal. Di dalam perampatannya bisa dalam zat cair, zat padat, ataupun juga zat gas. Ketiga-tiganya merupakan medium yang dapat mengantarkan gelombang bunyi. Adapun berdasarkan sumber-sumbernya, bahwa bunyi itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama berasal dari benda yang dipukul, misalnya drum, beduk, ya, kentongan. Ya. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan dari sumbernya, yaitu berdasar dari getaran atau pita atau senar juga ya. Misalnya dawai, rebab, juga termasuk pada suara kita, itu pita suara. Ya. Kemudian yang lain adalah berasal dari kolom udara. Kolom udara misalnya seruling, peluit, juga pipa organa. Itulah sumber-sumber daripada gelombang bunyi. Kemudian kalau kita lihat bagaimana bunyi itu dapat terdengar, ada 3 syarat yang harus dipenuhi ya. Ada 3 syarat, kita perhatikan sekarang. Sebagai syarat utama tentunya di sini ada sumber gelombang bunyi. Tentunya ya tadi berasal dari getaran-getaran 3 jenis benda tadi. Kemudian setelah bergetar dia akan merambat. Di dalam perambatannya karena gelombang mekanik, maka di sini memerlukan zat perantara ya. Jadi ada sumber, ada zat perantara, dan tentunya ada detektor penerima gelombang bunyi itu. Detektor yang paling mutakhir ya, yang belum tertandingi sampai sekarang di dalam adalah telinga ya. Telinga tentu saja ya telinga normal. Jadi ada 3 syarat. Di sini ada sumber, ada medium perantara, ada penerima bunyi. Sehingga bunyi bisa terdengar sampai pada tujuannya ya. Kemudian cepat rambat bunyi tidak lain bunyi juga merupakan perambatan ya, geraknya gerak lurus, kecepatannya tetap, maka bunyi di sini tentunya juga menggunakan persamaan-persamaan dari gerak lurus beraturan karena kecepatannya tetap, merambatnya juga lurus ya. Jadi cepat rambat bunyi merupakan perbandingan antara jarak yang ditempuh terhadap selang waktu tempuhnya. Itu kalau kita lihat dari GLB-nya ya. Kemudian untuk frekuensinya pada senar, Marsen telah melakukan percobaan ya dengan set seperti ini dan disimpulkan bahwa secara matematis dirumuskan di sini ya, F sama dengan 1/2L akar ya. F kecil ini frekuensi, di sini nanti ada akar, F besar itu gaya tegang tali ya. Jadi F frekuensi sama dengan 1/2L akar F per A rho. Dalam hal ini anak, dalam hal ini dari rumus ini ya, Marcel telah mendefinisikan bahwa frekuensi itu berbanding terbalik ya, kalau di bawah ini terbalik dengan panjang senar ya, berbanding lurus dengan akar gaya tegang tali dan berbanding terbalik dengan luas penampang dan juga massa jenis kawatnya. Kemudian kalau kita gunakan persamaan kecepatan bunyi ya sebagai gelombang, seperti halnya juga pada gelombang kemarin ya, bahwa V sama dengan lambda kali F. V adalah cepat rambat, lambda adalah panjang gelombang, dan F-nya adalah frekuensi. Kemudian kalau kita kelompokkan bunyi berdasarkan jangkauan frekuensinya, ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis gelombang bunyi, yaitu bunyi infrasonik, bunyi yang frekuensinya di bawah 20 Hz ya. Di sini kita sebagai telinga normal, punya telinga normal,
tidak akan mendeteksi ini, tidak mampu ya. Tidak mampu bisa mendeteksi gelombang infrasonik ini. Gelombang infrasonik misalnya apa? Ya, gelombang yang dipancarkan atau mungkin dalam hal ini adalah sebagai alat komunikasi. Jadi artinya bisa dipancarkan juga bisa diterima ya. Jadi ada alat komunikasi ya. Siapa? Dari jangkrik, angsa, kuda ya. Tentu kita tidak bisa mendeteksi ya bagaimana cara mereka untuk berkomunikasi. Namun ada ya yang mampu diberi kelebihan untuk bisa mempelajari bahasa hewan. Siapa itu? Ya, ada ya Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman bisa untuk berkomunikasi dengan bahasa, bisa mengerti, paham dengan bahasa-bahasa hewan ini ya. Kemudian yang kedua adalah gelombang audiosonik atau juga diistilahkan dengan audible ring, yaitu gelombang yang jangkauannya antara 20 sampai 20.000 Hz. Nah, ini adalah gelombang yang bisa kita dengar oleh telinga normal ya. Jadi contohnya ya semua yang bisa kita dengar itu termasuk pada gelombang audiosonik. Di atasnya itu adalah gelombang ultrasonik. Itu gelombang yang frekuensinya di atas 20.000 Hz. Kemudian kalau kita klasifikasikan berdasarkan keteraturan bunyinya, maka bisa dibedakan menjadi dua, yaitu nada dan desa. Kalau nada adalah bunyi yang frekuensinya teratur. Jadi misalnya do, re, mi, fa, nah itu nadanya tertentu, teratur ya. Kalau desa itu bunyi yang frekuensinya tidak teratur, tidak jelas ya, seperti gemertak suara dedaunan di hutan ya, gemuruh hujan ya. Atau ada desah yang mempunyai kekuatan luar biasa. Desah yang mempunyai kekuatan luar biasa ini nanti sebenarnya disebut dengan dentum. Misalnya apa? Letusan gunung berapi, meriam, gempa bumi itu termasuk dentum ya. Jadi atau mungkin ada bumi yang terjadi akibat benturan bumi dengan meteorit, itu terjadi suatu desah yang dengan kekuatan besar, itu dikategorikan sebagai apa? Ya, dentum. Baik, kita lanjutkan untuk penerapan gelombang ultrasonik. Ada banyak ya, diantaranya adalah gelombang sonar yang dikeluarkan oleh pelawar. Gelombang sonar ini nanti diaplikasikan sebagai gelombang FBW ya, penerbangan. Jadi penerbangan itu dapat terbang dengan mendeteksi apakah di depannya itu ada penghalang atau tidak ya. Kalau ada penghalang, misalnya ada gunung, maka pesawat itu bisa langsung menaikkan ketiganya. Kalau tidak ada, dia akan kembali turun. Itu dipakai pada teknologi FPV. Kemudian juga dipakai sebagai kacamata dari tunanetra. Karena tidak bisa melihat, dia hanya bisa membedakan jarak. Misalnya di depannya ada tembok, ada apa, dengan gelombang ultrasonik ini dapat mendeteksi, oh di depan saya ada tembok. Bisa dari menggunakan apa? Menggunakan gelombang ultrasonik. Juga untuk mendeteksi kedalaman, baik itu kedalaman gua, kedalaman laut, ya, itu bisa dengan menggunakan memanfaatkan gelombang ultrasonik dengan rumus bahwa kedalaman D sama dengan setengah P kali T. Juga pada bidang teknik ya, bisa dipakai untuk mendeteksi adanya keretakan pada titik-titik sambungan las. Ya. Juga pada ini buat untuk menentukan ukuran pada lubang gelas atau baja ya. Di bidang kedokteran juga dapat memanfaatkan gelombang ultrasonik ini, misalnya pada USG. Selanjutnya anak-anak, selain itu bunyi juga mempunyai karakter yang mampu melakukan resonansi. Apa itu resonansi? Adalah ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar. Dengan ketentuan atau syarat bahwa frekuensi satu merupakan kelipatan dari frekuensi yang lain. Kalau nggak merupakan kelipatan, mereka sama. Jadi gelombang itu mempunyai frekuensi yang sama atau yang satu merupakan kelipatan dari yang lain. Misalnya ya, sini ada beberapa contoh ya. Ini ada beberapa contoh, misalnya dua buah garputala yang didekatkan senar gitar dengan kolom kotak udaranya, kemudian juga peluit ya. Peluit bisa bersuara lebih keras, seruling bisa bersuara lebih nyaring, itu karena ada fenomena resonansi di dalam
kolom udaranya. Kemudian lebih khusus kita akan membahas resonansi pada kolom udara. Kolom udara. Anak-anak, misalnya kita punya garpu tala, kemudian kita getarkan di atas mulut sebuah gelas yang permukaannya kita buka, kemudian di salah satu bagian kita isi air ya. Air ini bisa dinaik turunkan ketinggiannya untuk mencari resonansi ya. Maka ketika garpu tala digetarkan akan meresonansikan udara di sini. Udara akan ikut bergetar. Tentunya ketika pada ujung yang tertutup air, ujung yang ini tekanannya tinggi, dia akan membentuk simpul. Sehingga pola gelombangnya bisa kita lihat seperti pada contoh ini ya. Jadi pola gelombangnya pada ujung tertutup membentuk simpul, pada ujung terbuka membentuk perut. Jadi ada pola seperti ini. Pola seperti ini tidaknya adalah pola dari, kalau kita lihat kemarin ada gelombang ya, satu bukit, satu lembah gitu ya. Ini kan hanya setengah bukit ya. Setengah bukit artinya ini hanya seperempat lambda. Jadi terjadi resonansi pertama itu ketika panjang kolom udaranya itu sama dengan seperempat lambda dengan pola gelombang seperti ini. Dengan pola gelombang seperti ini. Kemudian resonansi kedua, kalau air ini diturunkan lagi, maka nanti akan terbentuk gelombang seperti ini. Resonansi pertama di sini tadi berlanjut, nah di sini pada ujung tertutup terjadi pola gelombang seperti ini. Ini satu bukit, ini setengah lembah. Satu bukit berarti setengah gelombang, setengah lembah berarti seperempat gelombang. Seperempat ditambah setengah adalah 3/4. Dan selanjutnya di sini ada resonansi yang kedua, sehingga panjang gelombangnya bisa kita definisikan sebagai lambda 1 sama dengan 4L, lambda 2 sama dengan 4/3L, lambda 2 sama dengan 4/5N. Atau panjang terjadi kolom udara ketika terjadi seperempat lambda, 3/4 lambda, 5/4 lambda. Secara umum bisa kita rumuskan bahwa panjang kolom udara ketika terjadi resonansi itu sama dengan seperempat lambda kali 2N-1, dengan N-nya adalah berapa terjadi resonansi keberapa. Jadi bisa disebut sebagai angka-angka bilangan bulat ya. Resonansi pertama, resonansi kedua, resonansi ketiga gitu ya. Tuh. Jadi di sini bisa kita rumuskan dengan L sama dengan seperempat lambda kali 2N-1. Sebagai contoh sekarang, sebuah garpu tala berfrekuensi 440 Hz digetarkan di permukaan tabung resonansi pada saat kolom udara mencapai ketinggian 18,75 cm terjadi resonansi pertama. Ingat, resonansi pertama berarti N1 ya. N1. Pertanyaannya adalah, berapa cepat rambat bunyinya? Oke, penyelesaiannya sekarang adalah, dikatakan tadi, garpu tala frekuensinya adalah 440 Hz ya. 440 Hz ya. Terjadi resonansi pertama dengan panjang kolom udara adalah 18,75 cm. Diubah ke dalam satuan meter ya. Resonansi pertama N-nya sama dengan 1. Berapa cepat rambatnya? Oke, tadi hubungan antara cepat lambat, panjang gelombang dan frekuensi dirumuskan dengan V sama dengan lambda F. Nah, sekarang karena L terjadi resonansi pertama, maka di sini dirumuskan bahwa L sama dengan seperempat lambda kali 2N dengan N-1 ya. Sehingga di sini nilainya adalah berapa? Nilainya adalah 1. 1 kali 2, 2. 2 kurangi 1. 1 ya. Jadi artinya di sini dalam kurung ini nilainya 1. Nilainya 1. Sehingga bisa kita lihat bahwa lambdanya sama dengan 4L. Dari mana ini? Kita lihat ya. Berarti L sama dengan seperempat lambda. Maka lambda sama dengan dikalikan silang ya. 4 kali L. Maka di sini besarnya kecepatan adalah lambda sama dengan 4L. Kita masukkan sini. F-nya diketahui dari soal. Sehingga tinggal memasukkan aja. Maka V sama dengan 4 kali L-nya 0,175
kali F-nya 400, sehingga kecepatan bunyi di situ adalah 330 meter per sekon. Jelas ya? Jelas ya? Jadi ini yang jadi masalah biasanya di sini. Ini rumus tadi yang saya sampaikan di depan bahwa L sama dengan seperempat lambda kali 2N min 1. Dengan resonansi pertama N kita masukkan 1, sehingga di sini menjadi apa? L sama dengan seperempat lambda kali 1 ya istilahnya ini ya. Sehingga L sama dengan seperempat lambda, maka lambda sama dengan 4 kali L. Ya, saya rasa cukup jelas ini ya. Oke, kita lanjut. Kemudian sebagai bunyi, maka juga harus sesuai dengan sifat-sifat gelombang. Karena bunyi juga gelombang. Ya, karena gelombang itu mempunyai sifat pemantulan, pembiasan, interferensi, refleksi juga, maka bunyi pun juga harus memiliki sifat-sifat itu. Kita lihat yang pertama, bagaimana pemantulan pada gelombang bunyi. Jadi, gelombang bunyi itu dipantulkan sesuai dengan hukum pemantulan ya dari Snellius di sini. Ada yang disebut sebagai ini, gelombang datang, gelombang pantul ya, ini yang mantul meninggalkan, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Bidangnya ini loh ya, bukan ini loh ya. Kalau ini bidang pantul, yang ini bidang pantul, jelas bidang pantul. Bidang datarnya permukaan ini loh ya. Nih, jadi gelombang datang, garis normal, gelombang pantul terletak pada satu bidang datar. Yang kedua adalah sudut datang, ini sudut yang dibentuk antara gelombang datang dan garis normal sama dengan sudut pantul. Itulah hukum pemantulan bunyi ya. Kemudian akan kita terapkan untuk pemanfaatan gelombang bunyi dalam mengukur kedalaman air laut, kedalaman gua, kedalaman jurang ya. Nah, sama, rumusnya adalah S sama dengan V kali T per 2. Kenapa per 2? Karena waktu yang dibutuhkan kan misalnya ya, misalnya ini ada jurang ya, gua. Ini per mulut gua, di sini dasar gua, maka kan waktu yang dibutuhkan itu perjalanan dari permukaan gua, bunyi mulai merambat, mentok di sini, ini satu waktu, kemudian mantul ke sana kembali. Kan hanya dua kali ya, dua perjalanan toh, perjalanan pulang dan perjalanan pergi. Jadi itu rumusnya seperti sebenarnya sama persis seperti rumus pada GLB, yaitu S ln V kali T. Cuma T yang terukur kita ini adalah T untuk PP, pulang dan pergi ya, sehingga harus dibagi 2. Jadi S sama dengan V kali T per 2, atau secara umum dirumuskan sebagai S sama dengan VT per 2. Sebagai contoh sekarang, seorang berteriak di tanah lapang yang terletak 165 meter dari pinggir perumahan sebuah desa. Jika orang tersebut mendengar bunyi pantul teriakan setelah 1 sekon, T-nya 1 ya, hitunglah cepat rambat bunyi di tempat itu. Kita lihat S-nya 165, T-nya 1, maka V bisa kita tentukan dengan V sama dengan 2S per T. 2 kali 165 per 1. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? 265 kali 165 ya, maaf. 165 kali 2, yaitu berapa? 330 meter per sekon. Gak ada masalah ini. Mudah ya? Mudah bukan? Oke. Jadi rumusnya ya sama. Seperti gerak lurus biasa bahwa S sama dengan V kali T. V sama dengan S per T. Cuma permasalahannya sekarang T-nya adalah waktu untuk pulang dan pergi. Jadi harus dibagi 2. Jadi yang kita maksud lintasan itu hanya berapa dalamnya tok ya, tapi waktunya adalah untuk 2 kali. Itu aja masalahnya, perbedaannya. Contoh lain misalnya ini, seorang anggota SAR berteriak di bibir jurang. 2 sekon kemudian ia menangkap suara pantulnya. Jika cepat rambat bunyi di udara, diketahui sekarang cepat rambatnya berapa, kedalaman jurangnya diketahui, V-nya sudah 330 kecepatan rambat bunyi di udara. T-nya adalah 2 sekon. T
T 2 sekon. Berapa S? Bisa kan? Oke. S sama dengan V kali T bagi 2. V-nya 330, T-nya 2 dibagi 2. 2 dibagi 2, 1 ya. Dicoret aja sret. Gitu ya. Sehingga tinggal apa? S-nya adalah 330 meter. Itulah. Yang berikutnya, satu contoh untuk misalnya terjadi petir ya. Sebuah petir terdengar 4 sekon. Sebuah petir terdengar 4 sekon setelah kilat terlihat. Dengan asumsi anak-anak, kalau ada seperti ini, kilat itu kecepatannya adalah 3 kali 10 pangkat 8 ya. Jadi kita anggap bahwa begitu kilat terlihat, maka begitu juga sampai ke kita. Kita ingat karena 3 kali 10 pangkat 8 ya per detiknya, maka untuk keliling bumi berapa kali pun tidak butuh waktu 1 detik. Jadi seandainya ada butuh waktu ya sangat kecil. Maka dianggap kilat itu, cahaya itu langsung ketika terjadi langsung sampai ke detektor. Tapi kalau bunyi ada waktu berjalannya ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat sekarang. Di sini sebuah petir terdengar 4 sekon. Berarti T-nya berapa? T-nya sama dengan 4. Kemudian bunyi di udara di situ pada saat itu berapa? Kecepatan bunyi di udara waktu itu diketahui adalah sebesar 330 ya, 330. Sehingga anak-anak bisa kita lihat di sini S-nya adalah V diketahui dari sini kali T. Ini adalah selisih, kita asumsi tadi bahwa ketika terjadi kilat langsung sampai ke kita. Tetapi bunyi berjalan dulu selama 4 detik. Inilah waktu perjalanannya dianggap. Sehingga jaraknya bisa kita hitung sebagai S sama dengan V kali T. 330 kali 4, yaitu sebesar 1320 meter atau 1 kilo lebih 320 meter. Baik, kemudian bagian yang terakhir pada bunyi adalah adanya gaung dan redam. Gaung adalah bunyi yang terdengar tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Karena antara bunyi asli dan bunyi pantul saling bertindih. Jadi bunyi asli di sini ya, bunyi asli belum sempat habis. Tetapi apa? Tetapi gelombang pantulnya sudah menyusul. Hal ini terjadi ketika antara sumber bunyi dan dinding pemantul, jaraknya tidak begitu jauh, relatif dekat lah gitu. Sehingga antara gelombang bunyi asli dan pantul saling bertumpuk, bertindih, maka menjadi tidak jelas. Ini terjadi gaung. Kemudian yang kedua adalah gema. Kalau gema berbeda dengan gaung. Prinsipnya sama, terjadi pemantulan, cuma kalau gema ini terjadi ketika bidang pantulnya berjauhan. Maka bunyi asli sudah selesai, kemudian beberapa saat kemudian baru terdengar bunyi pantul. Jadi seolah-olah seperti ada yang menirukan gitu ya. Ketika kita memanggil atau berteriak sesuatu, teriakan kita selesai, beberapa saat kemudian ada teriakan lain yang asalnya dari bidang pantul. Seolah-olah kalau ada yang menirukan begitu ya. Ini ya yang terjadi pada gema ya. Baiklah, pada kesempatan ini adik-adik, untuk pembelajaran kita tentang bunyi kita cukupkan sekian. Kita sambung pada pembelajaran berikutnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya ingatkan jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan menekan like, subscribe, dan komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.